Halo teman-teman, bertemu lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Ibadah Anak kali ini ditemani oleh kita berdua, aku Ardel dan aku Fanya. Kita juga ditemani oleh dua pengiring, ini Kak Tian dan ini Kak Abi. Nah teman-teman, untuk mengawali Ibadah Anak kali ini, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tadi kan kita udah menyanyikan lagu pembuka. Sekarang sebelum kita memulai ibadah anak pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Aku yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dapat bangun pagi dan mengikuti ibadah anak kali ini. Tuhan, mohon berkati ibadah anak kali ini agar dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk firman nih. Sebelum kita masuk firman, marilah kita menyanyikan lagu Kasihnya seperti sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah teman-teman, sekarang kita ingin mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Ci. Silakan Bu Ci. Terima kasih Mbak Fanya, Mbak Ardel. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi di ibadah anak online kita kali ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Ya, Puji berharap adik-adik semua nih dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Oh iya adik-adik, hari ini ada yang akan menyapa adik-adik semua nih di ibadah anak kita kali ini. Silahkan. Hai, aku Laras, aku mau menyapa Gabriel. Halo, Kesha, halo juga Aji, hai. Aku sekarang mau menyapa Tita, hai. Halo, selamat ibadah, dadah.
Terima kasih Mbak Sekar, Mbak Laras, Mas Adi yang sudah menyapa teman-teman kita di ibadah anak online kita kali ini. Baik adik-adik, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bu Uci. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-berkat-Mu di hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami dalam kami memahami firman-Mu, dan nantinya firman-Mu ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari Alkitab kita di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Mazmur adik-adik. Mazmur pasalnya yang ke-100. Mana sudah siap semua Alkitabnya? Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh nih minta tolong Bapak Ibu di rumah atau kakak untuk membantu membacakan ya, atau boleh mendengarkan. Baik, firman Tuhan kita kali ini akan dibacakan oleh teman kita di ibadah anak, yaitu Mbak Laras. Silahkan Mbak Laras. Bacaan diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Berserak-seraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Terima kasih ya Mbak Laras sudah membantu membacakan firman Tuhan kita kali ini. Adik-adik, firman Tuhan kita kali ini adalah merupakan sebuah puji-pujian adik-adik. Sebuah puji-pujian untuk Tuhan yang dipujikan oleh umat Yahudi pada waktu itu adik-adik. Umat Yahudi menaikkan puji-pujian ini untuk mengiringi persembahan syukur yang diberikan oleh umat Yahudi pada saat umat Yahudi mengikuti ibadah adik-adik, ibadah di hari raya keagamaan mereka. Selain itu, umat Yahudi menaikkan mazmur pujian ini juga di dalam doa sehari-hari mereka adik-adik. Tujuannya untuk apa? Umat Yahudi ini menaikkan pujian ini di saat mereka memberikan persembahan syukur dan di saat mereka berdoa sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengucap syukur adik-adik atau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan berikan pada umat Yahudi selama hidup mereka ya. Jadi umat Yahudi ini merasa Tuhan itu begitu baik pada hidup mereka sehingga mereka perlu berterima kasih. Dalam mazmur ini digambarkan bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala yang baik adik-adik, dan umat Yahudi adalah domba-dombanya. Apa tugas seorang gembala adik-adik? Ada yang tahu? Tugas seorang gembala adalah menjaga dan memelihara domba-dombanya ya, agar domba-dombanya ini selalu dalam kehidupan, dalam kondisi yang baik dan selamat adik-adik. Jadi demikian nih dengan Tuhan ya adik-adik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan umat Yahudi ya, sehingga umat Yahudi senantiasa merasakan kehidupan yang dalam kondisi yang baik dan selamat. Oleh karena itu umat Yahudi berterima kasih nih, mengucap syukur pada Tuhan dengan menaikkan pujian ini tadi adik-adik. Nah adik-adik, tema kita kali ini adalah diambil dari nats kita Mazmur ini tadi di ayatnya yang kelima adik-adik, yaitu sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Temanya yaitu sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, diuji mau tanya nih, kebaikan dari Tuhan apa nih yang sudah adik-adik terima selama ini? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Hari ini saja coba ingat-ingat, kebaikan apa sih yang sudah kita terima hari ini? Siapa yang tadi pagi bangun pagi dengan semangat, tubuhnya sehat, segar, karena semalam tidurnya nyenyak? Siapa? Wah, banyak ya, semua. Puji juga adik-adik. Hari ini tadi bangun pagi dengan tubuh sehat, segar, semangat karena semalam tidurnya nyenyak. Nah, adik-adik, kita bisa bangun pagi, kita bisa tidur nyenyak semalam, itu kita artinya diberi kebaikan oleh Tuhan, adik-adik. Kebaikan yang berupa kesehatan, keselamatan. Terus kebaikan apa lagi ya? Coba diingat-ingat yang hari kemarin, adik-adik ada yang ingat kebaikan apa nih yang sudah kita terima? Siapa yang kemarin tidak makan? Ada? Yang nggak makan kemarin? Wah, pasti nggak ada ya, semuanya pasti makan. Karena kalau enggak, pasti hari ini, saat ini kita sudah lemes atau mungkin sudah sakit adik-adik. Nah, adik-adik, makanan nih, kita makan kemarin atau mungkin hari ini, itu adalah kita juga sudah menerima nih kebaikan dari Tuhan. Kebaikan yang apa adik-adik? Berupa rezeki adik-adik. Kita diberi Tuhan rezeki yang berupa makanan. Itu artinya kita menerima kebaikan dari Tuhan adik-adik. Kebaikan apa lagi? Tadi sudah kesehatan, keselamatan, rezeki. Siapa lagi? Siapa di sini yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung? Wah, banyak ya adik-adik ini yang sudah kelas 1 ke atas nih, biasanya sudah bisa. Dulu adik-adik, apakah langsung bisa membaca? Langsung bisa menulis? Langsung bisa berhitung? Tidak ya, pasti semuanya harus belajar dulu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, adik-adik, kita itu belum bisa nih melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu artinya kita juga diberi kebaikan oleh Tuhan adik-adik. Kebaikan yang berupa apa? Ada yang tahu? Kepandaian atau kepintaran. Betul ya, kita diberi Tuhan kebaikan berupa kepintaran adik-adik. Jadi apa saja tadi ya kebaikan dari Tuhan? Ada kesehatan, keselamatan, terus rezeki, kepandaian, dan masih banyak lagi adik-adik kebaikan dari Tuhan yang kita terima selama ini. Dari sejak kita kecil hingga kita saat ini adik-adik, kita senantiasa menerima kebaikan dari Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Dan kebaikan Tuhan itu kita terima tidak hanya hari ini saja, tidak hanya hari kemarin, namun setiap hari, setiap saat, dan untuk selama-lamanya kita akan menerima kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus berterima kasih nih pada Tuhan atas kebaikan yang telah kita terima ini. Terus bagaimana nih caranya berterima kasih pada Tuhan? Kita bisa nih meneladani atau mencontoh apa yang dilakukan oleh umat Yahudi tadi adik-adik, yaitu berterima kasih pada Tuhan dengan pertama melalui doa-doa kita adik-adik. Kita bisa berdoa setiap hari, dan jangan lupa saat kita berdoa kita menyampaikan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terus kita juga bisa nih memberikan persembahan syukur pada Tuhan adik-adik. Kalau pada waktu dulu, pada waktu umat Yahudi, persembahan syukurnya bisa berupa korban bakaran adik-adik dari hewan ternak pilihan atau hasil bumi pilihan adik-adik yang dibakar yang kemudian dipersembahkan untuk Tuhan. Namun saat ini kita bisa nih memberikan persembahan untuk Tuhan dari rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan berupa uang adik-adik yang bisa kita persembahkan di gereja maupun saat kita beribadah seperti sekarang ini. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Mengikuti ibadah adik-adik. Mengikuti ibadah ini juga merupakan salah satu cara kita untuk berterima kasih pada Tuhan. Karena dalam ibadah ini ada kita memuji Tuhan, kemudian
berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Jadi apa saja tadi? Ada berdoa, terus kemudian memberikan persembahan dan beribadah. Itu merupakan cara kita berterima kasih pada Tuhan. Ada lagi adik-adik yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih pada Tuhan, dan ini sama pentingnya adik-adik bisa kita lakukan. Apa ya? Nah adik-adik, selain kita berterima kasih pada Tuhan, kita juga harus berterima kasih pada orang lain adik-adik. Wah, kok bisa ya? Kan kebaikan ini berasal dari Tuhan. Kenapa kita juga harus berterima kasih pada orang lain? Nah adik-adik, Biji kasih tahu ya, bahwa kita bisa menerima kebaikan Tuhan itu adik-adik. Jadi kebaikan Tuhan itu bisa kita terima, bisa kita rasakan, itu karena melalui perantaraan orang lain adik-adik. Misalnya nih, saat kita makan, kita mau makan, apakah makanan yang akan kita makan itu tiba-tiba ada di depan kita? Celing begitu? Tidak ya, pasti makanan itu ada yang menyiapkan adik-adik. Siapa yang menyiapkan? Bisa ibu kita, bisa bapak kita, bisa siapa ya, kakak kita atau mbaknya yang ada di rumah. Nah, tuh saat kita bisa membaca tadi, kita diberi kepintaran oleh Tuhan adik-adik. Apakah kita langsung bisa membaca, bisa menulis? Tidak ya, kita harus melalui proses belajar dulu. Dan siapa yang mengajari? Bisa bapak ibu guru kita di sekolah, bisa orang tua kita di rumah. Jadi kita menerima kebaikan yang berupa kepintaran itu dari melalui guru kita atau orang tua kita ya adik-adik. Kemudian saat kita sakit, kita bisa sembuh dari sakit kita. Itu karena ya kita minum obat dari dokter ya adik-adik, atau juga dari perawatan orang tua kita atau perawat saat kita dirawat mungkin di rumah sakit adik-adik. Jadi kita menerima kesehatan, menerima kebaikan Tuhan ini melalui dokter, orang tua maupun perawat. Jadi kita mendapatkan kebaikan, menerima kebaikan ini dari melalui orang lain juga adik-adik. Oleh karena itu kita juga perlu berterima kasih kepada orang lain. Terus apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk terima kasih pada orang lain? Tentunya dengan mengucapkan terima kasih itu perlu. Namun ada yang lebih penting, yaitu sikap kita adik-adik. Sikap kita yang menunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah menjadi perantara kebaikan Tuhan untuk kita. Ya, sikap kita yang bagaimana? Misalnya saat kita makan, makanan yang kita makan, yang sudah disediakan, kita bisa menerimanya dengan senang hati adik-adik. Meskipun mungkin menunya tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Saya kan pinginnya makan ayam goreng, kenapa kok lauknya tahu tempe? Nggak mau makan, nggak enak. Maka sikap kita seperti itu tidak ya adik-adik. Sikap kita yang demikian itu tentu bukan sikap yang menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain adik-adik. Namun kita harus menerima makanan yang sudah disediakan ini dengan senang hati, karena ini adalah rezeki pemberian Tuhan yang diberikan untuk kita melalui orang tua kita. Oleh karena itu sikap kita harus sikap yang penuh ungkapan terima kasih adik-adik pada orang ya, adik-adik, orang lain adik-adik ya. Dan sikap kita saat kita sekolah ya, kita harus mengikuti sekolah dengan baik adik-adik, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugas dan menyerahkannya ke guru pada saat yang tepat, bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Itu juga menunjukkan sikap kita, sikap rasa terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita di sekolah. Nah adik-adik, apa saja tadi yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih pada Tuhan? Tadi berdoa, memberikan persembahan, beribadah, dan juga sikap kita, sikap yang menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain, karena orang lain sudah menjadi perantara kebaikan Tuhan untuk kita. Amin. Demikian adik-adik, kita belajar bersama-sama firman Tuhan kita kali ini.
Namun sebelum waktu saya kembalikan pada Mbak Fanya dan Mbak Adel, Bu Uci mau mengajak adik-adik ini seperti biasa membuat sesuatu. Membuat apa ya adik-adik? Yuk kita saksikan. Ya adik-adik, hari ini kita mau buat apa ya? Ini adik-adik, kita mau membuat salah satu binatang ciptaan Tuhan yang juga dikasih Tuhan ya adik-adik. Gajah. Nih mainan gajah ya. Ini hari ini Bu Uci ditemani sama Mas Adi. Nah, Mas Adi bisa bantu Ibu ya? Bisa. Ya. Gimana cara membuatnya adik-adik? Yuk kita siapkan dulu bahan dan peralatannya ya. Kita siapkan seperti biasa. Gunting. Hati-hati ya karena memakai gunting. Terus ini pensil warna, boleh krayon, boleh pensil warna, lem, selotip bolak-balik adik-adik. Kemudian untuk bahannya kita siapkan nih kertas warna putih 2 lembar. Ini boleh yang bekas, Uci pakai yang bekas adik-adik. Ukurannya kalau bisa HVS A4 ya adik-adik. Kemudian ini kardus bekas, boleh kardus apa saja, yang penting kertasnya agak tebal. Nih Uci pakai kertas bungkus susu ya, bekas bungkus susu ya. Kemudian gelas plastik transparan, boleh apa aja nih, Uci pakai yang gelas seperti ini nih, dari botol plastik minuman ini adik-adik, dari gelas plastik minuman. Terus bagaimana nih cara membuatnya adik-adik? Pertama kita buat dulu adik-adik pola bagian gambarnya adik-adik. Pertama kita begini pola-polanya. Ini ada lingkaran ini untuk kepala adik-adik. Ini ukurannya bebas adik-adik, boleh ukurannya berapa nih Bu Uci pakai ukuran kurang lebih garis tengahnya itu 5-6 cm. Namun Bu Uci ini pakai toples itu adik-adik, bisa itu dibelatkan di sini terus nanti dibuat lingkaran. Terus ini telinga gajahnya ya adik-adik. Telinga gajahnya 2, ukurannya hampir sama dengan ini separuhnya, terus nanti tinggal dibuat. Terus ini gadingnya ya adik-adik kecil di sini. Ini ambil yang 1 lembar tadi adik-adik. Kemudian lembar yang satunya ini adik-adik kita gambar. Nah ini kita bagi 3 bagian adik-adik yang lembar satunya. Kita bagi, kita lipat seperti ini menjadi sama 3 bagian adik-adik. Ini kita jadi 3 bagian seperti ini, dilipat ukurannya hampir sama. Nanti kita garis seperti ini. Nah yang di sini bisa kita gambarin untuk belalai ini adik-adik. Belalai ini untuk ekor. Belalainya ini panjangnya kurang lebih 15 cm adik-adik. Lebarnya ini 3 yang atas, yang bawah ini semakin meruncing ke bawah itu 2. Ini ukuran ekornya separuhnya dari belalai adik-adik kira-kira. Terus ini bagian ini nanti untuk badan dan juga untuk kaki adik-adik. Nah kalau kita sudah buat seperti ini pola-polanya gambar seperti ini adik-adik. Nanti terus kita warnai adik-adik. Kita warnai jadi seperti ini ya. Kita warnai. Nih, kita warnai sekalian kita beri mata, kita beri mulut, kita warnai seperti ini. Yang ini juga tadi belalai sama ekor. Terus ini kita warnai juga karena ini nanti untuk bagian kaki ataupun untuk bagian badannya adik-adik. Nah terus gimana cara membuatnya? Nah setelah kita warnai ini adik-adik, kita potong adik-adik. Tadi bagian-bagian tadi kita potong jadi seperti ini. Nah sudah jadi seperti ini ya, satu-satu sama semuanya dipotong adik-adik, termasuk tadi yang kertasnya tadi menjadi 2 lembar seperti ini. Ini untuk badan atau satu-satu ya adik-adik. Ini belalai, ini ekor, ini gadingnya di sini. Nah kemudian untuk kepala ini kita tempelkan di kardus ya adik-adik. Kardus yang sudah kita siapkan kita tempelkan di sini. Terus kita lem pakai lem kertas, kemudian kita gunting jadi agak tebal seperti ini adik-adik. Ini sudah Bu Uci tempel pakai kertas kardus. Kemudian untuk ambil salah satu bagian yang kertas tadi yang 2 itu, ambil salah satu adik-adik. Ini untuk kaki adik-adik, kita tempelkan juga di kardus biar lebih kuat nanti kakinya ya adik-adik. Tempelkan di kardus sama adik-adik. Seperti ini nanti jadinya seperti ini, lebih tebal adik-adik. Ini yang untuk bagian kakinya lebih tebal. Terus gimana nih cara membuatnya?
Yuk satu-satu kita buat adik-adik. Kita buat yang kepalanya dulu, yuk kita tempelkan dulu ya. Telinganya kita kasih selotip bolak-balik di sini, di depannya sini adik-adik. Tempelkan. Mas Adi bisa? Enggak. Oh nggak bisa ya, nanti dibantu ibu ya, menempel nih, menempel di sini. Kita tempelkan ya adik-adik ya. Aku mau ngaco. Ya, ini nanti. Ini adik-adik, kita tempelkan ya. Sama. Terus untuk belalai adik-adik, belalai kita kasih selotip bolak-balik di atas ini adik-adik. Dan kita lipat-lipat adik-adik. Lipat seperti kita melipat kipas itu. Ukurannya bebas. Ya nanti bentuknya seperti belalai ya. Nih jadi seperti ini, kita lipat-lipat. Ini adik-adik jadi seperti ini ya. Terus kita tempelkan nih di sini, di hidung. Nih seperti ini adik-adik. Ini untuk kepalanya sudah ya. Terus kita bikin bagian badannya adik-adik. Kita pakai gelas plastiknya tadi ya. Nah badannya kita beri selotip bolak-balik, cara melipatnya di sini ya. Atasnya sini kita kasih selotip bolak-balik adik-adik. Ini Bu sudah kasih ya, nanti tinggal. Yo Mas Adi. Nih kita tempelkan di sini. Oh kita potong dulu adik-adik. Pinjam Mas Adi guntingnya sini. Nih potong di sini. Yuk. Ini dibuka ini. Nah, potong sini. Nah, lurus. Potong terus sampai atas ini. Terus potong. Terus. Jangan sampai putus dah. Sini lagi. Di sini. Iya. Sini. Pas. Nah, lagi sini sekali lagi. Kaki sampai atas sedikit. Iya. Nah, jadi kita potong seperti ini Dik, biar lebih mudah nanti direkatkan di sini ya. Karena ini bentuknya bulat adik-adik. Nah, kita tempelkan di ujung, di paling ujung sini. Yang tadi selotip bolak-baliknya, kita rekatkan dulu bagian atasnya dulu ya penting. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal kita lipat adik-adik ini. Dari sini kan kita bisa. Kita kasih lem. Kalau kurang kuat bisa nanti tambahin lem selotip bolak-balik. Tapi bunci pakai lem ini dulu. Selotip bolak-balik. Ya. Nih. Ini nanti bisa. Atasnya kok lengket. Ya nanti lengket. Nah belum. Bentar ya kurang. Kalau kurang Aku ya sebentar. tapi mau. Nih kalau kurang rapi bisa lebih atas lagi adik-adik. Adik-adik jadi seperti ini ya. Kalau sudah kita tempel nih. Nah sekarang kita mau buat kakinya adik-adik. Untuk kakinya kita ambil tadi salah satu bagian yang sudah kita tempeli kertas kardus ya, biar lebih tebal ya adik-adik untuk kakinya. Nah ini adik-adik, ini kita lipat 3 bagian adik-adik yang sama. Nah hati-hati, yang bagian kardusnya di dalam kita tempel seperti ini, 3 bagian adik-adik, sama ya, yang sama ya. Kira-kira sendiri adik-adik. Nah nih jadi 3 bagian seperti ini. Nah ini kenapa? Biar bisa berdiri seperti ini adik-adik. Nah untuk bentuk kakinya, ini Bu Uci sudah gambar nih di sini. Ini tinggal kita bikin garis lengkung sini. Nanti kita potong adik-adik ini. Sebelah sini juga. Ini kita potong ya.
Pinjam guntingnya, Mas Adi. Sini pinjam sebentar, Ibu. Pinjam ini mau gunting, sini mau digunting? Ya, sini Adi, kuat enggak ini? Kuat. Ya. Gunting ya adik-adik. Untuk kakinya ini nanti nih menjadi bentuk seperti ini adik-adik, menjadi kaki. Terus kita kasih selotip bolak-balik di sini adik-adik, di atasnya sini. Ini nanti untuk menempelkan badannya adik-adik. Nih, tempelkan sini. Mau menambah Nah, tempel sini deh. sini. Yang Nah, itu. ini boleh sini, gunting sini dah dulu. Ini. Ya, Pepek. iya. Nih, ini di tengah sini. Iya. Tengah ya. Iya. Ya, oke. Ini. Ya, dah. Nih, oke, terima kasih. Nih, terus kita tempel ya adik-adik. Ini sudah kita tempeli lem selotip bolak-balik tadi ya. Terus kita tempelkan di badannya di tengah-tengah sini. Nih, seperti ini adik-adik. Nah, kita tinggal menempelkan kepalanya di sini adik-adik. Oleh karena itu di sini kita kasih selotip bolak-balik. Ini Bu Ci sudah kasih ya, tinggal kita tempelkan kepalanya di sini. Kita paskan adik-adik tengah-tengah. Nih, jadi adik-adik seperti ini. Tinggal kita pasang ekornya adik-adik. Ekornya sama, kita lipat. Seperti kita melipat tadi belalai. Nah, jadi seperti ini. Kita tempelkan di belakangnya adik-adik. Nih. Jadi ekor ya adik-adik. Nih. Oh ya, jangan lupa kita pasang gadingnya ya adik-adik. Gimana cara masangnya? Kita kasih selotip bolak-balik di belakang sini adik-adik seperti ini. Kita pasang di dekat hidung gajahnya. Satu lagi adik-adik. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ya, demikian kita membuat keterampilan kita hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik bisa mencobanya di rumah untuk mengisi waktu luang adik-adik. Baik, sekarang waktu saya kembalikan nih pada Mbak Fanya, Mbak Ardel. Silakan Mbak Fanya, Mbak Ardel. Terima kasih. Nah, kan tadi kita sudah mendengarkan firman dari Bu Ci. Apa nih pesan yang bisa kita ambil? Yaitu pesannya adalah kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Dia beri. Nah teman-teman, sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan nih. Persembahannya bisa teman-teman titipkan kepada orang tua kalian. Nah persembahan kali ini dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa
Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah anak ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk mengakhiri ibadah anak kali ini, mari kita menyanyikan lagu sekali lagi. Menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah teman-teman, ibadah anak kali ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah anak selanjutnya. Dadah.